Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam daring serasa luring online feels offline. Video ini merupakan penyempurnaan dari video yang pet analysis yang pertama ini, karena ada keluhan katanya terlalu lama, yaitu 43 menit ya. Kalau ini mungkin 15 menit selesai. Untuk lihat video yang lain atau rekaman yang lain, silakan Anda klik ini seperti ini, maka Anda akan menemukan beberapa video saya yang Anda barangkali perlukan. Yang pertama untuk PGSD, Anda boleh persiapan untuk PGSD ini ya. Kalau yang lalu ini pet analysis yang pertama yang panjang lebar itu saya buat dalam saja ya. Oke, kita kembali ke penelitian yang bukunya Pak Kadir halaman 249 sampai 252, yaitu pengaruh insentif dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Variabelnya sebagai contoh variabelnya ada 3 ya, X1, X2 dan Y, dan respondennya ada 10. Anggap data ini hasil dari sudah analisis butir validitas dan validitas sudah selesai. Ini data hasilnya seperti ini, di mana konstelasinya di buku halaman Pak Kadir halaman 243 ya, seperti ini artinya terdapat pengaruh X1 ke Y, terdapat pengaruh X2 ke Y, dan terdapat pengaruh X1 ke X2, di mana strukturnya ada 2 ya. Struktur 1 ini row 21 X1 error, struktur 2 row Y1 X1 tambah row Y2 X2 tambah error, yang seperti ini nih. Ini struktur 2, yang ini struktur 1. Oke, bagaimana teksnya kita simak sama-sama ya. Oke, yang pertama kita cari matriks korelasi antar variabel. Itu kita hitung dulu berapa korelasinya variabel X1Y ini, X1 X2, kemudian X1Y, X2Y, ini ya, yang ini sama ini ya. X1 ini kebalikan, kalau ini X2 X1, ini X2Y, jadi ini sama nanti dengan yang ini sama, YX2 sama. Jadi kita cukup mencari 3 saja yang warna kuning ini. Caranya silakan disorot di mana ya? Sini dulu ya, ini dulu. X1 X2 Anda ketekan ini seperti nekannya Corel variabel X1 dan variabel X2 Anda klik sampai selesai, kemudian Anda tekan enter. Maka hasilnya seperti ini. Berikutnya Anda mencari inverse dari matriks ini agar bisa menghitung korelasinya, bisa menghitung pengaruhnya. Sebagai contoh begini, contohnya kalau Anda misalnya ada persamaan 3X sama dengan 12, maka X-nya kan ketemu berapa? Ketemu 4, yaitu X-nya maka dihitung sama dengan sepertiga kali 12 ya. Sepertiga itu merupakan inverse dari 3. Nah sama, kalau begitu bagaimana kalau dalam matriks sama? Untuk mencari inverse-nya matriks X1, X2 ini kita cari, kita klik sini ya, sini saya buat matriksnya, kemudian ya sini biar kelihatan sama dengan matriks inverse ya. Matriks inverse kita klik ya, kemudian ini kita cari inverse-nya ya. Oke, selesai. Ini adalah inverse dari matriks ya. Matriks mana? Matriks X1 X2. Nah, hasilnya sama persis ya, dengan ini sama persis. Kemudian kita mau cari 4-nya dari mana? Mencari 4-nya. Nah, ini kan sudah ketemu tadi ya. Kalau dicari ini X sama dengan 4. Nah, 4-nya ini dari mana? Kita cari, yaitu setelah inverse-nya ketemu, kita kalikan 12-nya ini. Jadi inverse-nya ketemu tadi ya, 0,67 dan 0,71. Ini hasilnya seperti ini. Nah, inverse-nya atau pengaruhnya hasilnya sama dengan perkalian matriks ya, sama dengan multiple matriks. Multiple matriks. Itu matriks ini kita kalikan dengan matriks ini. Ya, ini misalnya ini 12-nya itu angka ini 12-nya. Kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, jawabannya 599. Jawabannya nih 0,440. Hasilnya sama persis ini ya, 599 0,40. Oke, dah selesai. Berarti pengaruh X1 YX1 ini sekian 0,599. Pengaruh row Y2 sama dengan 0,440. Berapa pengaruhnya? Apakah 59%? Tidak. Pengaruhnya nanti kita hitung, besarnya lah dikuadratkan ya. Nanti kita mencari pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung setelah pengaruh total nanti. Nah, setelah itu kita mencari koefisien matriks determinasi, yaitu seberapa besar sumbangsihnya atau pengaruh X1 X2 ini ke Y. Nah, cara mencarinya sama prinsipnya, pakai perkalian matriks, yaitu matriks ini ya, matriks ini kita kalian ini atau ini 599 ini kita kalikan ini. Jadi sama dengan, kita lihat sama dengan matriks multiple. Multi ya.
Ya, kita kalikan matrik ini dengan matrik ini. Maka hasilnya akan sama persis, yaitu 9051 sama persis. Ini ketemu 9051 nanti. Kemudian errornya kita hitung di sini, errornya 1 main kuadrat. Berarti error yang pertama nanti ketemu di sini 3081, di sini 7426. Bagaimana mencarinya? Kita lihat ya. Ini mencari matriksnya seperti ini ya. Jadi akar dari 1 dikurangi 0,9051, hasilnya sekian ya. Selanjutnya baru kita uji apakah kita tolak atau kita terima hipotesisnya. Kita bandingkan dengan T atau F tabel. Yang pertama T tabel F-nya. F hitungnya sekian, cara mencarinya sama prinsipnya. Silakan buku Pak Kadir dilihat halaman 251, 252. Begitulah tabelnya ketemu 4, dan 9, artinya baik 5% maupun 1% itu melewati angka 33 itu, berarti sangat signifikan. Begitu pula untuk T hitung 1, T hitung 2, T hitung 21, hasilnya semuanya kalau dibanding tabelnya lebih besar semua. Artinya terdapat pengaruh. Kalau ini lebih kecil hitungan kita daripada tabel, tidak dapat pengaruh. Nih, setelah dilahirkan hasilnya seperti ini. Nah, biar gede ya. Ya, seperti ini. Ini adalah untuk setelah tadi ini masih kosong, kemudian kita isikan kemari. Begitulah strukturnya, ini ya masih kosong ya. Kita masukkan angkanya, maka struktur 1 ketemunya 0,6697x1 ditambah 0,7426 errornya ya, ini errornya. Struktur keduanya adalah 599x1 dan 4396 X2 ditambah error 381. Oke, selesai analisis kita. Kemudian kita buat yang namanya naratifnya. Naratif seperti ini ya, naratifnya. Oke, yang pertama naratifnya seperti apa? Kita sudah buat. Nah, ini perhitungan urusan jalur antara variabel eksogen dan endogen dan seterusnya sudah ketemu, tinggal hadir sebelah bawah ya, sebelah bawah. Hipotesa seperti ini, H0-nya rho 21 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, tidak terdapat positif terhadap variabel X2, yaitu motivasi. Kemudian H alternatifnya atau H1-nya kebalikannya ya. Rho 21 lebih besar 0, terdapat pengaruh apa? Apakah nanti menerima? Kita lihat kalau hitungan kita lebih gede daripada tabel, berarti tolak H0. Nah, ternyata hitungan kita lebih besar nih dari tabel. Tabel tadi kan ketemu berapa tabelnya? 186 ya, 186. Sementara hitungan kita ketemu nih. Nah, kita masuk angkanya ini ketemu berapa? 2,55. Kalau begitu koefisien jalur signifikan atau H0 ditolak. Yang berikutnya kita mencari di sini, kita sudah hitung tadi sini, sudah kita hitung. Di sini ya barangkali ini ya, ini angka-angkanya sudah kelihatan nih. Ini hasil hitungan kita. Begitu pula koefisien jalurnya Y1 rho Y1 ya 0,599, maka perhitungannya seperti ini. Hipotesisnya rho Y1 lebih kecil atau sama dengan 0. Terdapat pengaruh langsung positif antara variabel 1 terhadap Y. Ini dan seterusnya, hasilnya ketemu 3,822. Ini di buku Pak Kadir halaman 252 sebagian atas ya. Kemudian untuk menolak atau menerimanya ketemu berapa? 1%, 3,0. Sementara yang 5% 189. Artinya baik 1% maupun 5% ternyata lebih tinggi ini. Berarti sangat signifikan. Jadi H0 ditolak ya. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh langsung variabel X1 terhadap variabel Y. Pengaruh positif karena nilai T-nya ini adalah positif. Begitu pula untuk variabel X2Y. Sama, tadi ketemu berapa X2Y, ini hasilnya X2Y ini 0,440 ya. T hitungnya berapa? T hitungnya ketemu 2,84. Maka kita buat kalimatnya di sini. Ureanya, hipotesisnya rho Y2 lebih kecil atau sama 0, tuh H0-nya ya, tidak terdapat pengaruh langsung positif. Sementara satunya hipotesis alternatif rho Y2 lebih besar 0, terdapat pengaruh. Dia ini kurang panjang ya, biar kelihatan. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya, kalau kena olah menggunakan formula sesuai dengan rumus ini. T
Y2 nih seperti ini. Hasilnya kalau ini lihat ya sama. Angka yang dimasukkan ini semuanya sudah masuk ya, maka ketemu hasilnya ketika di tengah 2,804. Kita bandingkan dengan tabel kita 189 dan 3. Kalau untuk 1% itu T-nya 3, berarti kalau 1% tidak ditolak tapi terima ya. Jadi kita hanya diterima apa ditolak ketika tidak menggunakan sangat, tapi hanya koefisien jalur hanya dikatakan signifikan atau berpengaruh positif. Oke, yang berikutnya koefisien jalur yang 2 ya, X1 maupun X2 digabung. Nah, ini hasilnya 33,81 pakai F hitung ya, pakai hitung. F tabelnya berapa? F tabelnya baik 1% maupun 5% ternyata jauh lebih tinggi, ini 4 dan 9, maka sangat signifikan pengaruhnya. Itu barangkali analisis statistiknya, apalagi dengan Excel-nya. Bagaimana kalau dengan SPSS-nya? Nah, kita lihat dulu sampai masih muter. SPSS-nya seperti ini. Nah, angkanya sama semua, kita lihat ya. Angka 251 ada, angka 4485 atau errornya 74 ada, kemudian 3381 ada ya, kemudian angka 599,382 itu ada. Kalau nggak percaya kita lihat di sini ya di Excel-nya. Nah, ini angkanya sama kan ya, sama. Kemudian angka T hitungnya sama, ini 3 ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana menghitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Nah, ini totalnya nanti sebesar 90,51 ya, sama persis dengan Excel. Nah, misalnya perhitungannya adalah sebagai berikut. Saya lihat. Nah, pengaruh langsung variabel X1 ke Y itu besarnya adalah rho Y1 dikuadratkan. Begitulah pengaruh langsung X2 ke Y besarnya ini dikuadratkan. Nah, pengaruh tidak langsung X1 ke Y melalui hubungan korelatif X2. Nah, ini perkalian dari ini rho Y1, rho Y2 kali korelasi X1 X2. Begitu pula pengaruh tidak langsung X2 ke Y melalui X1. Berarti rho Y2 kali rho Y1 dikali korelasinya. Itu adalah pengaruh langsung. Pengaruh totalnya nanti jumlah hasilnya seperti ini rinciannya, silakan dilihat. Nih, pengaruh langsungnya adalah sekian persen, yaitu 35,9%. X2-nya 19,33%. Nah, pengaruh hubungan korelatifnya ini kalau diputar-putar tadi ya, rho Y1, rho Y2R, ini rho Y2, rho Y1R, sama hasilnya. Nah, itu pengaruh melalui hubungan korelatif variabel eksogen yang lain. Sekarang pengaruh total eksogen dengan variabel endogennya. X1 dengan endogennya ya, totalnya adalah ini ditambah ini. Nah, ini totalnya X1. Kemudian X2 19 dengan 1764. Hasilnya kita lihat, jadi pengaruh total variabel eksogen endogennya adalah dijumlahkan 9051 ini ditambah ini. Nah, angka 90,51% ini pengaruh ini secara keseluruhan, yaitu ini harus matching ya, angka-angka ini harus matching. Dengan demikian sudah dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsungnya sebesar masing-masing untuk variabel X1 sebesar 35% ini, variabel X2 ke Y 19%, pengaruh tidak langsungnya atau hubungan korelatif dengan variabel eksogennya masing-masing sama 17,64%, dan pengaruh totalnya adalah 90,51%. Yang jadi pertanyaan, terus pengaruh sisanya dari faktor yang di luar variabel yang kita teliti ya, yaitu 100 dikurangi 90,51, yaitu 9,49%. Itu dari faktor yang di luar variabel yang kita teliti ya, berasal dari pengaruh di luar kedua variabel ya. Ini barangkali bisa saya sampaikan, mudah-mudahan lebih singkat video ini dan Anda bisa tambah jelas, tambah. Demikian analisis satuan sejarah yang kedua ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.